Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Bu Hani Rofikoh selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMK Bakti Norma Husada Nganjuk. SMK Bakti Norma Husada Nganjuk telah menetapkan kurikulum 2013 dalam kegiatan pembelajaran. Anak-anak, sebelum memperkenalkan kurikulum, saya sampaikan bahwa SMK Bakti Norma Husada pada tahun pelajaran 2021-2022 memiliki 4 kompetensi keahlian. Yang pertama, asisten keperawatan. Yang kedua, farmasi klinis dan komunitas. Yang ketiga, teknik kendaraan ringan otomotif. Dan yang keempat, desain komunikasi visual atau DKV. Anak-anakku, untuk mensukseskan hasil belajar kalian, perlu kalian memperhatikan tahapan dalam pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan ini menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, melakukan diskusi, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, menentukan cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan, serta menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan, seperti tes tulis, penugasan, proyek, portofolio, dan lain-lain. Kemudian tahapan pembelajaran yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Kegiatan ini menggunakan pendekatan saintifik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. Kegiatan inti ini, guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan, menginformasikan, menalar atau mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Dalam kegiatan inti, guru harus memperhatikan perkembangan sikap peserta didik pada kompetensi dasar dari kompetensi inti pengetahuan atau KI1 dan kompetensi inti keterampilan atau KI2, diantaranya mensyukuri karunia Tuhan, jujur, teliti, kerjasama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai pendapat orang lain yang tercantum dalam silabus dan RPP. Yang ketiga, kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini terdiri atas kegiatan guru bersama peserta didik dan kegiatan guru. Nah, sebelum proses pembelajaran berakhir, kegiatan penutup ini yang dilakukan guru bersama peserta didik yaitu membuat kesimpulan pelajaran, melakukan refleksi, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Dan kegiatan penutup yang dilakukan guru melakukan penilaian dan merencanakan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, dan memberikan tugas. Tugas di sini adalah tugas individual maupun tugas kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Kemudian kegiatan penutup yang dilakukan guru yang terakhir yaitu menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Kemudian proses pembelajaran memerlukan daya dukung yang berupa ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Daya dukung prasarana yaitu alat pembelajaran, buku penunjang, wifi, dan media pendidikan. Kemudian daya dukung prasarana yang meliputi lahan dan ruang. Nah, ruang di sini yang dimaksudkan adalah ruang kelas, tempat kalian menuntut ilmu,
kemudian ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang guru atau ruang pendidik, ruang tata usaha atau ruang administrasi, lapangan olahraga, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, UKS, kantin sehat, lapangan olahraga, tempat beribadah, dan ruang atau tempat yang lainnya. Nah, anak-anak, karena pada saat ini adalah pandemi COVID PKKM darurat, maka untuk kantin sementara ini masih ditutup. Jadi anak-anak bisa melakukan PKKM dari rumah secara daring. Nah, untuk istirahat sudah disiapkan terlebih dahulu di rumah masing-masing. Kemudian kurikulum 2013 pada aspek penilaian. Yang pertama, pengetahuan. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Nah, anak-anak dapat kalian lihat pada tabel berikut ya. Aspek penilaian pada jenjang SD atau MI memiliki bobot aspek pengetahuan 20%, aspek karakter 80%. Jenjang SMP atau MTS memiliki bobot aspek pengetahuan 40% dan aspek karakter 60%. Jenjang SMK, MA atau SMA, aspek pengetahuan 80% dan aspek karakter 20%. Nah, pada kurikulum 2013 diintegrasikan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dirancang pemerintah sebelum terbentuknya kurikulum ini. Nah, anak-anak, aspek penilaian yang kedua yaitu keterampilan. Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan peserta didik dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga peserta didik dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan berupa keterampilan dalam mengerjakan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, keterampilan dalam menjawab soal lisan. Kemudian yang ketiga, sikap dan perilaku. Aspek sikap dan perilaku merupakan aspek nilai dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat dalam semua lembar nilai dan diambil oleh masing-masing peserta didik. Demikian anak-anak pengenalan kurikulum 2013 yang ada di SMK Bakti Norma Husada tahun pelajaran 2021-2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.